Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bentuk energi, yaitu energi mekanik. Nah, atau yang kita simbolkan sebagai EM. Nah, dia apa sih energi mekanik itu? Jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial atau kita kasih simbol EP dan energi kinetik. Atau kita kasih simbol EK. Nah, ya. Kalau kita tuliskan dalam persamaan matematis, ya, jadi rumusnya EM sama dengan energi potensial ditambah, karena ada kata penjumlahnya, tambah energi kinetik. Nah, ini dia. Rumus ini berlaku jika energi potensial dan energi kinetiknya masing-masing udah kita ketahui nih. Hanya saja masalahnya kan kita perlu tahu apa sih energi potensial dan energi kinetik. Lalu bagaimana cara menentukan energi potensial dan energi kinetik? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, energi potensial, oke? Atau kita kasih simbol EP. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh posisi atau kedudukannya. Bisa pakai kata letak juga boleh, posisi atau kedudukan atau letaknya. Ya, sama aja sinonimnya ya. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah benda nih. Ya. Ada sebuah bola. Nah, bola ini kalau kita bandingkan, ya, misalnya bola pertama kita letakkan pada ketinggian tertentu, nih dari atas tanah, dari ketinggian H. Terus ada bola lain yang kita letakkan di atas tanah. Ini masanya sama nih. Oke, kalau ini M1, ini M2. Di mana massa bola 1 itu sama dengan massa bola 2. Oke. Nah, terus ketinggian benda 1 itu sama dengan H, sementara ketinggian benda 2 itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah dari kedua kasus ini, A dan B. Nah, dari kedua benda ini kita bisa lihat ya, sama-sama berada pada posisi tertentu, hanya saja ya, yang benda 1 ini diletakkan pada posisi tertentu nih. Ada jarak antara dasar atau permukaan tanah terhadap bendanya. Sementara yang ini diletakkan di atas tanah. Tidak ada jarak ya antara benda sama permukaan tanah. Nah, atau kita tuliskan H sama dengan 0, H2-nya sama dengan 0. Nah, dari kedua kasus ini, benda pertama inilah ya, M1 inilah yang memiliki energi potensial. Kenapa? Karena energi potensialnya dipengaruhi oleh posisi kedudukannya yang memungkinkan, berarti kita tambah di sini, yang memungkinkan benda itu untuk bergerak. Yang memungkinkan benda untuk bergerak. Oke, nah dari sini sudah sangat jelas nih. Yang memungkinkan benda itu bisa bergerak yang mana? Kasus A atau kasus B? Ya, jawabnya adalah kasus A. Kenapa? Karena benda ini diletakkan dari ketinggian tertentu, sehingga ketika dilepaskan memungkinkan benda ini di kasus A ini akan bergerak kemana? Ke bawah ini, menuju ke permukaan tanah. Sementara benda 2 ya, di kasus B ini bendanya udah terletak di atas permukaan tanah, tidak memungkinkan lagi posisinya untuk benda itu bisa bergerak.
Nah, berarti dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi energi potensial itu adalah ketinggiannya. Nah, di mana hubungannya semakin besar ketinggian benda itu, ya, semakin tinggi benda itu diletakkan, maka akan semakin besar juga energi potensialnya. Oke. Nah, terus misalnya kita ganti lagi kasusnya, ya. Ada masih benda yang sama, ya. Hanya saja di sini kedua bendanya diletakkan pada ketinggian yang sama nih. Oke. Nah, tapi massa kedua bendanya beda. Ya, massa kedua bendanya beda. Ini H1, ini H2. Sama-sama diletakkan pada di atas permukaan tanah, ya. Di mana H1 itu sama dengan H2. Artinya ketinggian kedua benda sama. Hanya saja massa benda satu itu lebih kecil daripada massa benda dua. Jadi kalau kita tuliskan massa benda satu lebih kecil daripada massa benda dua. Nah, sekarang kira-kira energi potensial mana yang lebih besar? Jika kita lakukan eksperimen sederhananya, nah, misalnya kamu boleh coba di rumah nih, misalnya bandingin deh antara benda yang masanya lebih besar sama benda yang masanya lebih kecil. Kira-kira, ya, meskipun diletakkan pada ketinggian yang sama, mana yang akan memberikan rasa sakit yang lebih besar? Oke, tentu benda dua ini yang masanya jauh lebih besar, ya. Sehingga dari sini kita dapatkan hubungan bahwa energi potensial juga dipengaruhi oleh massa. Semakin besar massanya, maka akan semakin besar juga energi potensialnya, ya. Nah, kita sudah dapatkan hubungan yang kedua. Apakah ada hubungan yang lain lagi? Wah, ternyata masih ada, ya. Misalnya benda yang sama kita bandingkan di tempat yang berbeda. Satu di bumi, dan yang kedua kita letakkan di bulan. Oke. Nah, bendanya sama nih, dan ketinggian bendanya juga sama. Bendanya diletakkan pada ketinggian H1 misalnya, ini M1. Ya, massa bendanya juga sama. Nah, nih H2, M2. Oke. Massa kedua benda ini sama. Massa kedua benda ini sama, ya, M1 sama dengan M2. Kalau di bumi massanya 2 kg, di bulan juga kita bawa benda yang sama dengan massa yang sama juga, yaitu 2 kg. Terus ketinggiannya juga kita posisikan, misalnya di bumi 5 meter, maka di bulan kita letakkan pada ketinggian 5 meter juga. Nah, apakah ada variabel lain yang dapat mempengaruhi energi potensial ini? Ya, jawabnya ada. Apa? Yaitu gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi ataupun bulan, yang kita sebut sebagai gaya gravitasi, ya kan? Nah, salah satu variabel mempengaruhi gaya gravitasi itu adalah G. Apa itu G? G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Nah, kalau percepatan gravitasi bumi itu besarnya sekitar 9,8 sekian meter per second kuadrat, atau kita bulatkan dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, dalam fisika dapat dibuktikan bahwa ternyata, ya, percepatan gravitasi bumi itu lebih besar daripada percepatan gravitasi di bulan. Nah, mungkin kamu pernah nonton video tentang kehidupan para astronot ketika mereka mendarat di bulan. Apa yang terjadi? Seolah-olah mereka bergerak perlahan itu kan. Tidak langsung cepat ketika mereka melompat, tidak langsung cepat sampai ke tanah. Beda ketika di bumi. Ketika kamu lompat di bumi, kamu akan sesegera mungkin sampai di permukaan tanah. Nah, itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, cepat atau lambatnya itu dipengaruhi oleh ini, percepatan gravitasi, ya. Nah, dari situ kan kelihatan bahwa percepatan gravitasi bumi lebih cepat, lebih besar daripada percepatan gravitasi bulan. Oke, nangkep ya. Nah, apakah
percepatan gravitasi ini mempengaruhi energi potensial juga? Iya, jawabnya mempengaruhi. Semakin besar percepatan gravitasi suatu tempat, maka akan semakin besar juga energi potensial yang dihasilkan. Oke, nangkep ya? Nah, dari ketiga variabel ini, dari ketiga hubungan ini, bisa kita turunkan menjadi sebuah rumus. Ya, berarti kita peroleh hubungan variabel yang mempengaruhi energi potensial. Tadi ada apa aja? Yang pertama ada pengaruh ketinggian, lalu ada pengaruh massa, lalu ada pengaruh G. Oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi suatu tempat, dan ketinggian benda itu, ya, di mana benda itu diletakkan. Nah, secara matematis dapat kita rumuskan nih. Secara matematis dapat kita rumuskan bahwa energi potensial itu besarnya dapat dihitung dari hasil perkalian massa dikali percepatan gravitasi suatu tempat dan ketinggian benda itu diletakkan, ya. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita pakai untuk menghitung energi potensial. Nah, keterangannya, EP itu apa? EP itu energi potensial. Satuannya apa nih? Satuannya adalah joule. Ya. Nah, kita ambil J-nya aja, bisa ditulis J saja, misalnya 20 joule. Bisa kita tulis sebagai 20 J, ya, misalnya 20 joule. Nah, bisa juga kita tulis sebagai 20 J. Oke. Terus pada massa kita kasih simbol M. Nah, massa itu satuannya adalah kilogram. Jadi kalau dalam soal belum kilogram, ubah ke kilogram ya. Lalu ada H. H itu ketinggian. Satuannya kita menggunakan satuan sistem internasional yaitu meter, satuan untuk panjang. Lalu ada G. G itu adalah percepatan gravitasi suatu tempat. Bisa di bumi, bisa di Mars, bisa di planet lain. Nah, satunya apa nih? Meter per second kuadrat. Oke. Nah, misalnya ada contoh soal yang pertama nih. Sebuah kelapa bermassa 3 kg berada pada ketinggian 6 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, hitung besar energi potensial kelapa itu. Oke, kita coba jawab ya. Nah, diketahui apa aja nih yang diketahui pada data itu? Ada massa bendanya 3 kg. Lalu ada ketinggian benda itu 6 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nih energi potensialnya? Satuannya adalah joule. Nah, sekarang kita jawab. Untuk menghitung energi potensial, kan kita udah ingat nih rumusnya. EP itu sama dengan M kali G kali H. Nah, kita udah punya M, kita punya G, dan kita punya H. Berarti tinggal kita masukkan aja nih. 3 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 6 meter. 3 kali 10, 30, 30 kali 6, 180. 180 joule. Oke, itu adalah besar energi potensialnya. Nah, gampang kan? Nah, bagaimana jika energi potensialnya udah diketahui nih? Misalnya nih, ini udah diketahui. Tapi yang ditanya, misalnya nih, kemungkinan yang kedua ya, misal diketahui itu ada
masanya deh, misalnya masanya tetap nih 3 kg. Kita udah tahu masanya, massa benda ini 3 kg. Terus energi potensinya kita udah tahu ya, 180 Joule misalnya ya. Terus G nya kita juga udah tahu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah ketinggian bendanya. Benda itu diletakkan pada ketinggian berapa nih? Satunya udah pasti meter kan. Nah, jawab. Untuk menjawab ini, kita bisa kali silang rumusnya. Kan ini yang ditanya nih, H. Berarti M sama G kita pindah luasin nih ke bawah, jadi kan dari atas ke bawah. Atau kita bisa juga pakai segitiga. Nah, segitiga ya. Oke, EP-nya di sini sendiri. Lalu di bawah ini ada 3 ruas ya, yang kosong. Nah, 3 ruas ini diisi oleh massa M, G, dan H. Yang di atasnya adalah EP, energi potensial. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah H. Berarti hanya kita coret. Coret H yang ditanya sama dengan. Nah, EP-nya di atas. Sedangkan yang di bawah ada M kali G. Nih, yang pemisahnya kita jadikan per nih. Per EP dibagi M kali G. Udah, masukin. EP-nya berapa? EP-nya 180 Joule. Lalu M-nya berapa? 3 kg. Lalu G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Ya udah, 180 dibagi dengan 3 kali 10. 180 Joule dibagi dengan 3 kali 10, 30. 180 Joule dibagi 3 kg dikali 10 meter per second kuadrat, dapatnya 30 Newton. Nah, bukankah pada materi kita tentang usaha kemarin 1 Joule itu setara dengan 1 Newton meter, ya kan? Nah, berarti kalau begitu 180 dibagi 30 dicoret-coret, 18 dibagi 3 dapat 6. Lalu Joule-nya Newton meter dibagi dengan Newton, coret aja Newtonnya, maka kita dapatkan tenaga meter. Jadi sama kan dengan yang ada di soal ini, 6 meter.